pendengar KPFM ya, hadir lagi masih di 95,4 memainkan lagu terbaik di Balikpapan. Dan seperti biasa nih ya, hari Rabu akan ada berbincang-bincang bersama dengan Ryan Filbert. Dan untuk di pagi hari ini pendengar KPFM ya, kita akan membahas tentang bisnis ya. Ngomong tentang bisnis ya, minggu lalu itu kita sempat ngebahas tentang gimana sih caranya untuk mencari modal usaha gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang bisnis apa yang tepat buat kita jalanin. Misal nih modal usaha udah ada gitu ya, terus masih galau nih mau jalanin bisnis apa ya. Mungkin kita bisa langsung sharing nih sama Mas Ryan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Oke, pagi hari ini bagaimana cuaca di Jakarta nih Mas? Cerah sekali dan cerah berawan sih. Saya kebetulan berangkat lebih pagi pada hari ini, jadi sudah separuh perjalanan. Oke, ya mengantisipasi macet yang pasti Mas ya. Iya, siap. Oke, nah pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang bisnis apa yang tepat buat dijalanin nih. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang itu yang maju mundur gitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Gimana nih Mas Ryan? Iya, tadi kalau dibilangin Mbak Cecil adalah sudah punya modalnya mau ngejalanin bisnis apa, itu biasanya adalah case yang paling enak ya, karena udah ada modalnya. Biasanya yang lebih mantep lagi itu adalah nggak punya modalnya, nggak tahu mau jalanin apa tuh. Oke. Ya, nah sekarang kalau kita bicara, kita kesampingkan dulu menurut saya mengenai modal ya. Tapi menurut saya pertanyaan seperti ini sebenarnya sadar gak sadar selalu terjadi dalam hidup kita loh. Kita waktu kita mau sekolah gitu ya, kita ada jurusan waktu SMA mau IPA, IPS apa bahasa kan begitu ya. Nah itu kita juga bingung. Lalu ketika kita sudah mau kuliah gitu ya, kita juga ditanya ambil kuliah di mana dan jurusannya mau ambil jurusan apa kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu terjadi hampir di tiap fase kehidupan kita. Sebenarnya jawaban yang paling gampang itu adalah kita harus tanya ke diri kita. Sebenarnya kita ini paling suka apa? Oke. Nah, contoh gini, paling gampang kalau namanya saya ya, kalau ditanya gitu ya, Ryan ini sebenarnya sukanya apa? Ryan ini sukanya adalah ngajar. Ryan sukanya adalah sharingkan sesuatu kepada orang lain karena saya merasa bahwa saya bisa mengambil sebuah angle, sesuatu itu bisa saya jelaskan dengan gaya saya, dengan cara saya, dan saya percaya bahwa saya mampu melakukan itu. Nah, jadi bisnis yang saya jalankan ya salah satunya adalah edukasi gitu. Jadi yang namanya bisnis apa yang harus kita jalankan? Jawabannya adalah kalau dari saya pertama-tama kita harus tanya, apa sih yang pertama kali kita mau lakukan? Meskipun kita tidak dibayar, tapi kita mau lakukan. Nah, dari situ itu biasanya akan lebih maju, biasanya lebih muncul kreativitasnya, biasanya juga orang lebih yakin gitu. Kenapa? Karena passionate ya, sesuatu yang sangat kita sukai, sesuatu yang kita passioni, jadi itu menjadi sesuatu kunci untuk kita bisa jalanin. Tapi memang benar, dalam keseharian kita gitu ya, kadang-kadang kita itu menjadi orang yang akhirnya apa yang pasar mau. Oke. Nah, jadi kalau ada dua jalan nih, kita mulai dari yang sangat kita passionkan. Apa itu yang namanya passion? Passion itu adalah kalau kita mau bisnis, kalau kita mau usaha, kita mau kerja, kita itu tanya, apa yang kalau kita lakukan, pekerjaan apa, kegiatan apa yang kalau kita lakukan, itu walaupun tidak dibayar, kita mendapatkan uang. Ya benar-benar. Tidak perlu mendapatkan uang pun kita mau, apalagi kita mendapatkan uang, maksudnya gitu. Benar. Istilahnya tuh kayak hobi yang dibayar gitu ya Mas ya. Betul, itu biasanya lebih long lasting, lebih senang lah kita bisa jalanin. Nah, tapi ada orang-orang tertentu ya di sekitar saya gitu adalah akhirnya karena dia frustasi bahwa aduh udahlah saya nggak tahu nih udah jalan buntu, saya yang lagi ngetren apa sih hari ini? Itu yang saya ambil. Ya boleh saja seperti itu, tapi biasanya memiliki tingkat kesuksesan yang tidak lebih tinggi dibandingkan jalan pertama yang dijalankan karena passion. Kenapa? Pertanyaannya gini, apakah karena tidak ada kesulitan yang terjadi ketika kita menjalankan sesuai passion? Enggak loh, pasti akan ada tetap. Tapi biasanya kalau kita ambil yang tipe kedua, udahlah saya hari ini lagi zamannya teknologi nih, saya akan berbisnis teknologi, umpama gitu ya. Oke, itu begitu. Walaupun dia ternyata benci sekali dengan teknologi atau dia sangat gaptek gitu kan. Iya kan ada yang begitu ya. Iya, benar-benar. Begitu dia jalani, yang terjadi itu ada hambatan.
Dia setengah di dalam diri dia bisa ngomong ke diri dia yang separuhnya. Tuh kan udah dibilangin, ngapain jalanin kayak begitu? Ada gagal kan? Karena nggak all out ya Mas ya? Ya karena ada setengah dari dirinya dia sebenarnya tidak siap untuk hal tersebut, yang tidak merasa cocok ke hal tersebut, tapi karena duitnya, karena fasenya, karena masanya, dia tuh mau ambil bagian. Nah, ini juga sama terjadi gitu ya. Ada orang yang lulusan apa? Lulusan misalnya adalah teknik informasi. Karena tidak kunjung dapat pekerjaan, ngelamar, akhirnya begini, ya udahlah, sales dah. Itu terjadi tuh. Jadi yang ibaratnya ijazah mau pergi kemana, jurusan pergi kemana, pekerjaannya pergi kemana gitu ya. Apakah ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Kenapa? Ternyata setelah dia jalanin, dia justru lebih suka dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia lebih suka dengan jurusan yang dia lakukan. Ada, tapi lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil akibat palu gada. Apa lu mau gua ada kan ini kan? Seperti itu. Jadi memang kita tuh harus fokus sebenarnya Mas ya. Dilihat dulu nih, kita tuh punya passion gak sih? Kalau misalnya kita punya passion, ya kita gali aja nih passionnya ya. Kita gali passionnya, kita lihat apakah ada peluang bisnisnya atau enggak gitu. Kalau toh peluang bisnisnya mungkin di passion kita itu kurang bagus untuk peluangnya, tapi biasanya kalau kita lakukan secara konsisten, hasilnya bakal maksimal gak sih Mas? Nah ini suatu statement yang saya juga mungkin kalau dari saya pribadi agak sedikit dimodifikasi, ya. Jadi sebenarnya ketika semua hal di dunia ini pasti akan ada pasarnya. Benar. Tapi masalahnya adalah besar atau kecil. Kalau kecil biasanya besar dapatnya. Saya ulang sekali lagi nih. Ada yang namanya potensi bisnis itu ada yang memang pasarnya besar dan kecil. Yang kecil kalau misalnya kecil itu biasanya dapatnya gede. Margin uangnya besar. Tapi kalau yang besar biasanya uangnya kecil. Biasanya seperti itu tuh. Jadi kita sebenarnya harus mengenali dulu di situ. Nah, yang kedua adalah ingin saya ceritakan adalah kalau kita mau coba melakukan sesuatu berdasarkan passion kita. Setelah itu kita harus tahu sebenarnya masalah orang atas passion kita apa. Karena bisnis itu akan menghasilkan ketika kita bisa menyelesaikan masalah orang loh, Mbak. Iya. Menyelesaikan, benar. Contoh gini, saya itu misalnya adalah gampang lah dari jurusan saya dulu S1 saya dulu sarjana seni rupa. Sarjana seni rupa. Begini sarjana seni rupa, kita bilang, oh ternyata sarjana seni rupa ini semua tempat orang suka membayar desain dengan harga yang murah, misalnya begitu. Itu tuh selalu itu perbincangan anak-anak desain dulu tuh ya ketika saya kuliah tuh selalu begitu. Dalam hati saya waktu saya duduk di sana, lo kok udah tahu dibayar dengan murah, lo terus kenapa nggak membuat menjadi mahal harganya? Loh, tapi semua orang minta dengan harga yang murah, kan gitu ya? Nah, saya bilang ini adalah masalah brand. Bagaimana kita membranding diri kita? Misal contoh, Anda kalau misalnya nggak pernah tahu ya, kita itu ada logo-logo yang sangat fenomenal di Indonesia, misal Garuda Indonesia, lalu BNI 46. Itu logo harganya bukan ratusan juta loh, miliaran loh untuk desain sebuah desain itu. Itu mahal kan? Katanya yang namanya desain suatu hal yang murah. Itu udah bukti nyata bahwa itu mahal. Kenapa mahal? Karena didesain oleh asing, didesain oleh sesuatu yang begitu tenar di dunia. Artinya kan hubungan antara harga yang kita bayarkan itu ada relatednya dengan siapa yang mengerjakan kan? Iya benar. Nah sekarang Anda sudah tahu Anda suka passion dalam satu tempat. Bagaimana cara meningkatkan nilai Anda di dalam passion tersebut? Ikutlah lomba, carilah penghargaan. Uji kompetensi gitu Mas ya? Ya, jadi disertifikasi, ya kan? Anda ternyata pernah kenalan sama Leonardo da Vinci sebagai seorang sarjana seni rupa. Wah, mahal, tapi udah meninggal ya Leonardo da Vinci, gimana cara dikenalan gitu? Tapi ada caranya untuk agar Anda itu menjadi lebih mahal di tempat Anda dibandingkan orang lain. Ini udah beda ya. Ini udah bukan bagaimana caranya untuk mencari bisnis ataupun kerja yang sesuai dengan Anda gitu. Tapi ini adalah bagaimana cara menjual diri Anda. Ini bagaimana caranya personal branding. Bagaimana caranya branding. Contoh studi kasus yang lain. Mas Ryan, sarjana seni rupa kan. Mas Ryan hari ini bisnisnya di investasi dan keuangan.
apa yang bisa dipelajari dari bisnis keuangan yang versinya Ryan? Oke, saya adalah penulis buku investasi, banyak yang nulis buku investasi, betul dong? Tapi saya nulis 18 judul buku, banyak yang melakukan itu? Gak ada. Sampai hari ini saya 18 judul adalah yang paling banyak. Berarti tiba-tiba saya mau branding diri saya. Kalau tidak bisa diberikan branding dari luar, buatlah branding dari diri Anda. Oke, ya benar-benar. 18 judul buku. Oke, Ryan, terus apa lagi? Saya satu-satunya orang di Indonesia, pribadi, individu yang mendapatkan penghargaan tokoh inspiratif pasar modal langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke. Lah, ini kan berarti sekarang secara positioning saya sudah berbeda kan? Benar. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam sesuatu yang kita suka. Saya suka edukasi. Saya suka menulis buku. Karena saya tahu banyak penulis buku, yang saya lakukan adalah menulis jumlah buku yang tidak ada dengan pesaing saya. Lalu setelah saya menulis buku, bagaimana saya meningkatkan prestasi saya selanjutnya adalah saya berupaya bagaimana caranya agar apa yang saya lakukan diketahui oleh negara. Karena itu saya menjadi suatu goals gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita tahu yang kita suka. Kalau kita cuma kita nulis, habis itu kita mau cari keuntungan dari apa yang kita tulis, ya udah, jadilah penulis. Tapi jadilah apa ya? Mungkin jadi wartawan biasa. Tapi ada wartawan luar biasa tuh. Benar. Halo Mbak Najwa Shihab, ayo. Iya, benar. Wartawan luar biasa tuh. Hari ini yang punya satu tempat sendiri untuk dia membicarakan apa yang menjadi idealisme dia. Benar. Bang Andi F. Noya. Benar. Nah, jadi artinya ketika kita melihat seperti itu, kita punya pandangan. Jadi apa sih yang poin ketiga? Kan poin pertama passion. Poin kedua adalah branding. Poin ketiga dari saya. Poin ketiga itu adalah kalau kita sudah tahu ada orang yang sukses di bidang yang kita lihat. Misalnya, saya suka edukasi. Saya akan cari siapa sih yang bisa mengedukasi dan sukses. Oke, berarti kita cari mentor ya Mas ya? Bisa mentor dia mau mentorin kita. Atau kita ngikutin jalannya dia. Oke, berarti mencari role model. Role model harus ada. Kenapa? Karena itu jalan tercepat untuk kita sukses pada bidang yang kita mau. Pada bisnis yang kita mau adalah cari role modelnya. Role modelnya, kemudian kita ATM nih. Kita amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kemampuan kita ya Mas ya. Kalau versi Ryan udah nggak ATM, tapi ATP. ATP, apa tuh P-nya Mas? Amati, tiru, plak saja. Tiru plak saja. Oke, berarti nggak usah dimodifikasi ya, diplekin aja ya? Kita ini kan pemula, kita ini kan belum tahu know-how-nya. Masa belum ngapa-ngapain udah memodifikasi? Iya benar. Apalagi ini buat para pemula, benar. Iya, saya baru hari ini beli mobil umpamanya. Tiba-tiba saya bilang, usai mobilnya mau saya ceperin deh jadi 2 jari dari dari jalanan. Habis itu ini saya mesinnya mau saya ganti jadi mesin pesawat. Loh, orang belum ngerti mobil, belum ngerti mesin, tiba-tiba mau modifikasi. Modifikasinya apa? Coba juga bingung. Iya. Jadi setelah kita udah punya passionnya, ya kita lihat nih passionnya kita kayak gimana gitu ya. Terus jangan lupa untuk branding, ya personal branding itu memang penting banget ya Mas ya. Ngomongin tentang personal branding ya. Meningkatkan nilai Anda. Kenapa? Kalau tidak Anda akan jadi rata-rata. Apa bedanya Anda dengan orang yang lain? Ya udah, bingung jawabnya. Benar. Iya, karena saya bagaimana? Dan akhirnya biasanya karena nilai brand yang kecil, value yang kecil, maka Anda akan dibayar senilai rata-rata. Karena apa? Buyer Anda akan taking control terhadap harga Anda. Oke. Iya dong, saya kan tanya, Mbak, saya kalau beli dari Mbak apa? Ya nggak beda lah sama toko sebelah. Ya udah kalau gitu saya minta harga lebih murah dari toko sebelah lah, biar saya beli dari tempat Mbak. Bayarnya jadi taking control. Oke, ya jadi harus ada value-nya Mas ya. Bukan ngomongin cuma price gitu ya, bukan cuma ngomongin tentang harga, tapi juga ada value yang berbeda dari apa yang kita punya untuk customer. Betul, kalau enggak kita akan jadi perang harga, akan hajar-hajaran harga. Ketika kita tidak memiliki nilai tambah, yang terjadi adalah banting-bantingan harga. Ketika banting-bantingan harga itu tidak ada penjual yang senang sebenarnya. Iya, benar. Tapi penjual melakukan itu semua. Kenapa? Karena mereka tidak membuat nilai beda. Pak, kenapa beli aki dari tempat Bapak? Ini menarik sekali. Pak, kenapa beli aki dari tempat Bapak? Lebih mahal. Oh, jangan khawatir Mas. Kalau aki tempat lain garisnya 2 minggu. Kalau saya 18 bulan. Wow. 2 minggu versus 18 bulan loh. Tapi harga lebih mahal 40%. Dan benar ketika rusak langsung datang, kita ganti baru. Aha.
ini menarik sekali, saya bilang. Oke. Saya mau bayar loh untuk 40% lebih mahal. Kenapa? Karena lewat 2 minggu ada saja aki yang rusak setelah 1,5 bulan. Benar. Dan harus mengeluarkan uang lagi yang baru gitu ya Mas ya. Betul. Mending nambah 40%. Dia memainkan. Karena dia memainkan value-nya, harganya jadi ngeblur. Oke. Memainkan value biar harganya ngeblur gitu ya. Oke. Ya, betul. Jadi memang setelah kita udah dapat passion, kita udah memperkuat branding ya, yang dimana kalau ngomongin tentang branding ini harus konsisten ya Mas ya. Karena kalau misalnya kita tuh nggak konsisten untuk menjalankan branding tuh, jadi orang nggak tahu nih kita ini mau bisnis apa gitu ya Mas ya. Iya, jadi memang contoh sederhana, saya pengen cerita dalam sudut pandang studi case saya lah ya, mau saya dengan yang lain. Misalnya ketika saya bicara sebagai edukasi gitu ya. Saya ini adalah sebenarnya nggak kepingin edukasi saham. Saya bilangnya adalah saya pengen sebenarnya edukasi investasi, bisnis dan keuangan. Dari awal tuh sebenarnya saya pingin begitu. Tapi teman saya bilang, gak bisa Ryan, brandingnya terlalu lebar. Orang nggak tahu lu. Yang mau dilawan itu branding yang mau dilawan oleh Ryan itu langsung 10 orang. Lebih baik lawan 1 orang dulu kalah, cari orang lain, kalahkan branding lain, kalahkan lagi jadi satu persatu. Jadi kita lebih baik mulai dari yang mengerucut, habis itu melebar. Jangan yang melebar habis mengerucut gitu. Karena sulit untuk kita gini. Kenapa sih yang namanya jadi pemenang itu gampang? Sebenarnya jadi pemenang itu gampang, Mbak Cecil. Kenapa? Karena ada pertandingan deh. Contoh, kalau tidak pernah ada pertandingan tidak ada pemenang, betul? Benar. Coba gini sekarang. Kita bicara sebagai orang yang pemain bulu tangkis lah di Indonesia. Ya, mungkin kalau kita lihat legend Susi Susanti gitu. Itu kenapa menjadi sebagai seorang pemenang? Karena di pertandingan di bulu tangkis, betul nggak? Apakah ketika menjadi juara Indonesia? Oke ya, sepertinya teleponan terputus nih pendengar KPFM, padahal lagi seru-serunya ya kita ngomongin tentang bisnis ya. Oke, jadi memang nih ya pendengar KPFM ya, ngomongin tentang bisnis tadi, bisnis apa sih yang cocok buat kita jalanin gitu ya. Jadi ternyata dari Mas Ryan Filbert sendiri nih ya sudah memberikan sudah memberikan. Halo? Ya, halo. Iya, kita begitu udah orasi Bung Karno langsung hilang. Langsung pergi penjajahnya ya Mas ya, kalau orasi Bung Karno. Oke. Kita lanjutkan sampai pertandingan itu ya. Nah, tadi pertandingan dari bulu tangkis sendiri. Iya, jadi kalau misalnya kita bilang gini, kenapa kita bisa dengan gampang mendapatkan sebuah gelar atau apapun gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau naik kelas dengan branding kita, itu kalau kita pertandingkan. Contohnya seperti apa? Begini, misalnya kita bulu tangkis lah gitu. Kalau jadi juara Indonesia bulu tangkis, apakah akan bertanding dengan seluruh masyarakat Indonesia? Enggak. Paling banyak itu tanding 16 kali. Iya dong, dari mulai babak penyisihan, habis itu masuk ke babaknya untuk langsung ya, 1 lawan 1, siapa yang menang langsung masuk ke babak semifinal, langsung babak final kan gitu ya. Nah, akhirnya menjadi menjuara Indonesia tuh. Tapi padahal pertandingannya cuma 16 kali itu. Nah, jadi ketika kita itu ingin meningkatkan branding kita, itu kita mesti mempertandingkan, kita harus melombakan, kita harus mencari siapa pesaingnya yang harus kita lawan, sampai kita satu level dan pada akhirnya kita mungkin bisa melewati. Menurut saya tuh memang harus kita mencanangkan dulu siapa pesaing kita, siapa lawan kita, apa yang kita lakukan. Meskipun mungkin bisa jadi pesaing kita, itu yang kita tiru ilmunya. Ya. Jadi tetap harus ada target ya Mas ya. Targetnya tuh seperti apa, kemudian untuk prosesnya itu pekerjaannya kayak gimana gitu ya Mas ya. Ngomongin tentang tadi kita balik ke bisnis ya, tapi dengan contoh tadi adalah atlet bulu tangkis. Iya, kalau atlet bulu tangkis atau atlet pelari lah gitu ya, juara sprint nasional lah, bertanding 100 meter lari sama Ryan juga. Atau jangan-jangan ada orang lain yang mungkin lebih cepat larinya dari 100 meter daripada si juara nasional? Mungkin saja. Tapi kenapa tetapnya menjadi juara? Karena pernah mengikuti suatu pertandingan. Pernah mengikuti suatu babak kompetisi. Jadi bila Anda tidak berkompetisi, brand Anda ingin naik, bisnis Anda ingin bagus, pekerjaan Anda akan terasa terhebat di depan orang lain. Orang tidak pernah di pertandingan, tidak pernah dipertontonkan.
bagaimana mungkin Anda memiliki brand pada akhirnya? Oke ya, jadi memang itu penting banget ya, apalagi dari personal branding sendiri. Dan juga yang tadi sudah sempat Mas Ryan sampaikan bahwa kita juga butuh role model ya untuk bisa kita amati, tiru, plek-plek. Plek-plek dulu. Kalau menurut saya plek dulu. Setelah kita tahu, misalnya kita udah jalan, oh saya suka sama si A, misalnya. Saya akan ikuti, mulai dari ininya, dari sistemnya ini semua. Setelah ternyata nggak cocok sama saya loh. Cara yang ini si A ini kurang fair memperlakukan pelanggan, umpama. Cara saya nggak begini, cara saya ini ngasih garansinya lebih panjang. Berarti kan kita mengetahui, akhirnya kita menyelami dan mengetahui kelemahan lawan. Setelah itu kita bisa mengambil modifikasi untuk kita. Itu baru namanya modifikasi. Oke, untuk di awal kita tiru plek-plek dulu gitu ya. Baru setelah berjalannya waktu kan biasanya itu kita akan menemukan tuh Mas ya, yang mana plusnya, yang mana minusnya, baru deh kita modifikasi untuk selanjutnya gitu ya Mas ya. Betul, dan banyak orang yang tidak berani merealisasi idenya. Karena udah keburu takut gitu ya Mas ya. Aduh nanti kalau gagal gimana? Belum perang udah takut duluan gitu ya. Iya, akhirnya kita ambil ke poin keempat. Poin keempat adalah kita tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak pernah coba. Kalau kita misalnya cuma masalah takut dan kita tidak melakukan, di ujung sana itu sedang ada yang melakukan ide kita. Kenapa? Karena ide menjadi murah. Iya benar. Idenya akan menjadi murah karena siapapun bisa bermimpi toh. Dia bilang, ide saya mahal. Iya betul, sudah direalisasikan belum? Belum, ya menjadi ide yang murah tetap. Menurut saya begitu. Kan ada orang yang selalu bilang, ide saya ini bagus sekali, mahal sekali. Kok bisa tahu mahal? Iya. Terus kenapa kagak dijalankan? Iya karena terkendala dana. Jadi mulai cari-cari alasan baru. Jadi memang harus mulai ya. Jadi hashtag mulai aja dulu. Itu benar ya Mas ya? Kalau dalam semua hal dalam hidup kita menurut saya kita itu kan segini, kita tidak melakukan sama melakukan. Sebenarnya sama-sama kita tahu bahwa bisa saja berhasil atau gagal. Iya, betul benar. Tapi ketika menariknya adalah ketika kita pilih jalan A, secara tidak langsung jalan B itu kan dalam hidup tidak bisa kita pilih ya. Iya betul nggak? Tapi ketika kita pilih jalan A, kita akan muncul pilihan jalan baru C dan D, benar nggak? Iya. Nah jadi kita itu ibaratnya kalau kita yang namanya hidup itu adalah satu tiket aja, nggak bisa bolak-balik. Jadi kita bisa ambil satu jalan dan kita nggak bisa ambil lagi yang B kan. Maka oleh karena itu, elemen yang paling penting menurut saya adalah kita mulai, jalanin. Kalau misalnya gagal, ganti caranya, ganti idenya, sampai berhasil. Kenapa? Karena pastinya akan seperti itu. Contoh seperti ini, ada teman saya bisnisnya bisnis kopi. Banyak yang sukses betul? Apalagi sekarang di coffee shop banyak banget ya. Betul. Tapi ceritanya teman saya gagal tuh. Kok bisa? Ada kesalahan biasanya. Iya, karena pilih tempatnya kurang tepat. Dia memarketingkannya tidak menggunakan sosial media, ya kan? Lalu ternyata kopinya harganya nggak terlalu murah, tapi tempatnya kelihatannya kurang pas untuk harga segitu. Tapi kita belajar sesuatu. Dan membuat usaha yang lain. Dari usaha yang baru itu dia belajar dari kesalahan yang lama. Jadi memang mulai aja dulu itu adalah hashtag untuk kita berani melangkah, tapi bukan berarti kita pasti berhasil. Ya, tapi tetap seperti harus punya strategi gitu Mas ya. Iya, dan kalau kita mulai dengan modal yang besar, kita bisa jadi kapok yang besar loh. Benar. Karena apalagi kalau misalnya kita punya modal yang besar, tapi ternyata dari segi bisnis itu ya cuma sekedar jalan aja, nggak dipikirin nih strateginya kayak gimana gitu ya Mas ya. Yang ada sayang modalnya. Ini dia, ini ada satu cerita kisah kasihnya adalah ada satu metode cara menangkap kera yang paling efektif di Afrika. Caranya itu adalah digali di tanah, lalu dibuatkan sebuah kayak botol, dimana kalau botol kan kepalanya itu kan kecil ya, kecil ya. Nah itu di dalamnya masukin kacang. Nah si kera itu bisa masukin tangan, tapi waktu narik si kera nggak bisa narik tangan. Kenapa? Karena kan ketika menggenggam volume tangan kita membesar ya. Iya. Dan apalagi isinya penuh kacang gitu ya. Nah si kera ini akhirnya bisa ditangkap hidup-hidup dengan kejadian ini gitu. Padahal kalau kita berpikir ya, aduh kera, kenapa kamu itu mau kayak begitu? Lepasin aja kacangnya, keluarin tangannya.
Ya kan, kita ngelihat seperti itu. Tapi sebenarnya sadar nggak kita jangan-jangan dalam kehidupan kita menjalani kejadian seperti itu loh. Kita menjalani seperti itu loh. Wah, bos saya kurang ngajar, ngasih gaji nggak sesuai, tunjangan nggak oke, ini itu, ngeluh terus, tapi tetap ngerjain tuh. Itu kan karena butuh biasanya, Mas. Seperti ya enggak juga, enggak gini. Kita belum melihat pandangan di luar tuh seperti apa, tapi kita tuh stay karena kita merasa sudah kadung sayang, kadang kita ngerasa bahwa ini nggak ada pilihan. Ya seperti si kera itu. Ketika kita mau mencabut tangan kita dari tempat itu kan sebenarnya sesimpel itu masalah selesai kan, Mbak. Nah, dalam bisnis pun sama loh, bukan dalam kerjaan. Bisnis ada orang yang ngejalanin terus-menerus, tapi kok kayaknya makin hari makin redup dia jalanin. Tapi dia bilang lah, iya, tapi kan ini ada nilai historisnya. Loh, ini mau nostalgia apa mau bisnis? Bisnis itu kan untung dan rugi. Kalau rugi ya berarti jelek, kalau untung berarti bagus. Dan sudah diupayakan dengan berbagai macam jurus ternyata tidak bisa berhasil dengan baik. Ya berarti stop dan next. Oke. Iya dong. Kalau misalnya bisnisnya ternyata sudah tidak menghasilkan, sudah diganti cara marketingnya, sudah diganti orang-orangnya, tidak berhasil juga. Iya berarti jawabannya emang rezekimu tidak di situ. Oke, berarti harus mencoba untuk bisnis yang lain gitu ya, Mas ya. Tapi jangan mencoba sistemnya dengan yang sama seperti bisnis sebelumnya, Mas ya. Yang ada ya begitu lagi. Akan berulang lagi. Jadi kalau misalnya filosofi bisnis itu banyak yang menarik loh. Ya kalau yang tadi filosofi kera itu lucu ya. Jadi kita menjalani, tapi kita ketahuan si kera itu. Jadi saya kadang-kadang kalau dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang jelek, saya berpikir, gue jadi itu kera bukan sih gitu ya. Jangan-jangan saya keranya gitu loh. Yang kedua, yang saya bilang adalah kita harus adalah orang yang tepat di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat. Oke. Jadi momentum ya, momentum juga penting ya, Mas ya. Bahkan kita udah ngobrol waktu seri-seri sebelumnya bahwa nomor satu momentum, dua adalah tim gitu ya. Jadi momentumnya juga harus dilihat nih, apalagi di masa pandemi begini, yang rame tuh apa, yang lagi ngetren apa gitu ya, Mas ya. Nah, kalau kayak gitu kembali lagi, kita tidak tahu kita ini punya keahlian apa. Sebenarnya semua hal itu menghasilkan. Tapi cara menghasilkannya hari ini agak beda. Tanpa melibatkan peran serta online, susah bisnisnya hari ini. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya kalau bisnis apa yang tepat, semua bisnis tepat di orang yang tepat. Ryan nggak bisa masak, tapi bikin toko makanan, dia kan susah. Gitu. Tapi itu yang harus dikembalikan. Jadi bisnis yang tepat adalah sesuai dengan passion Anda, yang Anda jalanin, yang Anda punya role model, amati, tiru, plak dulu, baru modifikasi. Setelah itu kalaupun ternyata Anda mendapatkan kondisi bisnis Anda rugi, Anda mesti berkaca, sebenarnya apakah bisnis ini bisa menghasilkan atau tidak menghasilkan. Kalau memang ternyata sudah tidak bisa menghasilkan, jangan jadi si kera yang menggenggam kacang dan akhirnya malah jadi diburu orang dengan gampang hidup-hidup. Benar. Itu. Oke, jadi memang menjadi seorang pebisnis itu memang juga harus punya mental yang berbeda dengan orang yang biasa gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya jadi profil apapun lah tetap harus punya mental yang luar biasa, karena kalau enggak Anda tidak ada bedanya dengan orang lain, Anda akan mendapatkan uang rata-rata. Bener ya. Jadi kalau misalnya mau kaya raya ya jadi pebisnis gitu kan ya, Mas ya. Apalagi kalau misalnya pada saat kita mengalami penurunan omset mungkin, atau mungkin bisnisnya menurun gitu ya, tetap harus jalan ya. CLBK lah istilahnya gitu ya. CLBK tuh coba lagi bangkit kembali gitu ya, Mas ya. Betul, dengan mengubah, dengan memodifikasi. Karena apa? Sesuatu yang kita jalankan berulang-ulang, tapi mengharap yang dengan cara yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda, itu hanya orang gila yang melakukan, kata Albert Einstein. Jadi ketika kita tahu, ini gagal. Kalau kita tetap mau stay di bisnis itu, kita tetap passion di bisnis itu, ya tinggal kita lihat, cara apa yang harus kita lakukan, pesaing kita melakukan apa. Kan ketika kita gagal, di tempat lain ada yang berhasil loh. Dan kita tinggal belajar, itu orang ngapain sih kok dia bisa berhasil, padahal bisnisnya sama-sama saya. Gampang kan? Iya, benar. Ya, jadi memang harus ada triknya sedikit lah ketika kita mendapati suatu kesulitan. Sebenarnya saya pribadi ya, saya bilang tidak ada profesi yang buruk, tidak ada bisnis yang buruk. Yang ada adalah orang yang salah dalam menjalankan. Orang yang salah dalam menjalankan. Ya, jadi semua bisnis itu sebenarnya sama. Semua bisnis itu bagus gitu ya. Tapi pekerjaan apapun juga bagus. Tapi ternyata kesalahan tuh dari orang yang menjalankannya gitu ya, Mas ya. Iya,
Karena dijalankan dengan orang yang berbeda, itu hasilnya bisa bumi dan langit. Bener. Ya, karena memang treatmentnya akan berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin orangnya kurang mendapatkan ilmu-ilmunya gitu ya, nggak tahu strateginya gitu. Dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan kalau misalnya kita ingin menjalankan sebuah bisnis apapun gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu ya. Jadi untuk pendengar KPFM yang mungkin saat ini sedang galau gitu ya. Aku ini mau bisnis apa ya? Coba deh dilihat passionnya apa. Terus itu gimana brandingnya ya. Kalau misalnya udah dapat passionnya, jangan lupa untuk personal branding yang dimana itu penting banget dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian juga kita harus punya role modelnya ya Mas ya. Ya, kalau misalnya kita lagi mau ngejalanin sesuatu, kita dapat passion kita, sungguh kita menjalankan, kita bisa meningkatkan value kita. Mungkin kalau misalnya antara dua ya, kita mulai dengan meniru orang atau kita meningkatkan value kita. Misalnya saya sering ikut lomba, habis itu juga sering untuk bisa, misalnya contoh sederhana, misalnya kita mau menjalankan bisnis dari awal jasa desain website. Kalau jasa desain website, semua orang hari ini menjadi suatu hal yang common sekali jasa desain website. Tapi bagaimana caranya agar jasa desain website saya menjadi lebih bagus? Saya masuk ke dalam suatu forum, di mana forum itu ternyata ada suatu job desk gratis yang dijalankan, jalankan. Tapi dapat testimoni. Testimoni value. Oke, itu dia testimoni ini adalah salah satu yang sangat berharga untuk bisa kita jual ya, dan itu branding juga buat kita ya Mas ya. Betul, ternyata abis itu testimoninya value didapat dari salah satu aparatur negara ya kan. Abis itu ternyata klien-klien tiba-tiba menjadi gratisan nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba jadi begitu ada orang lain yang datang, dibandingkan orang jasa desain website yang nggak tahu dari mana, sama ngelihat testimoninya, walaupun harganya lebih mahal mungkin 50% ya, diambil yang punya testimoni loh. Iya benar, apalagi testimoninya dari orang-orang penting gitu ya Mas ya. Betul. Nah dari situ kalau misalnya, waduh saya gimana ya cara membuat desain website yang bagus? Gampang. Kan banyak website-website yang isinya adalah template-template yang berbayar, sangat-sangat mahal. Kita bisa lihat, kita tiru aja, modelnya kayak gini, warnanya oranye, kita punya warnanya oranye muda. Layoutnya kotak-kotak, kita mulai agak sedikit ujungnya kita ada shapingnya jadi agak-agak oval gitu. Nah, nanti lama-kelamaan dengan kita meniru seperti itu, lama-kelamaan kita juga jadi mengerti yang mana yang bagus dan yang mana yang jelek, betul nggak? Melatih diri juga gitu ya. Betul, karena kita sudah passion, karena passion kita suka, ketika dapat tantangan kita merasa senang, bukan sedih. Lalu setelah itu kita sambil memperbaiki kemampuan kita, mengasah kemampuan kita mencari nilai-nilai tambah dengan cara testimoni dari orang lain, kita mengikuti lomba dan mungkin kita menang, kita akhirnya bisa jualan dengan nilai yang lebih mahal karena kita memiliki nilai yang berbeda. Setelah itu ya tiru terus, ikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Kalau gitu ya, ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai nih kemarin pada saat pandemi gitu ya, kan sekarang nih udah mulai new normal, tapi masih pakai sistem yang pandemi itu nggak bisa juga Mas ya, tetap harus mengikuti zaman ya, dan juga teknologi yang pasti. Kita nggak bisa begini loh, kita nggak bisa menunggu kapan ini berakhir. Benar. Tapi kita harus berpikir dan bertindak bagaimana kalau ini tidak pernah berakhir. Ayo. Sama-sama tidak ada yang tahu tuh. Kenapa berpikir kapan ini berakhir? Pertanyaannya, bagaimana kalau ini ternyata tidak pernah berakhir? Iya, benar. Terus kita mau tungguin, kalau begitu nggak apa-apa lah, saya akan biarkan saja orang-orang ini work from home, saya gaji tanpa saya bekerja. Nanti juga akan berakhir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setahun. Udah setahun. Besok tamat jadi 2 tahun loh. Lebaran udah mau sekali loh. Iya benar. Lebaran. Udah ketemu lebaran nih 2 kali ketemu lebarannya ya sama pandemi. Aduh ya. Begitu nanti 3 kali lebaran Bang Tohib. Iya deh. Jadi emang ngomongin tentang bisnis nih dari KPFM ya, bisnis itu ya itu dia ya, boleh dimulai lah ya. Karena kalau misalnya kita nggak memulai ya, kita nggak akan tahu nih bisnis kita ini akan berjalannya seperti apa gitu ya. Iya. Oke deh, jadi kalau misalnya pendengar KPFM ya galau dengan memilih bisnis apa sih yang cocok buat kita jalanin, tadi udah kita sampaikan ya beberapa tips-tipsnya. Dan juga untuk pendengar KPFM, kalau misalnya tadi mungkin belum sempat dengar dari awal, nanti bisa dengerin lagi di YouTube channelnya Mas Ryan ya. Oke, siap.
ya. Nanti bakal diupload nih siaran gitu. Oke. Ya, nanti bakal diupload ya. Channelnya apa nih Mas? RF Channel. RF Channel ya. Jadi bisa dengerin lagi ya RF Channel, di mana di situ tuh banyak banget nih pendengar KPFM ya, informasi-informasi untuk pendengar KPFM yang ingin mengupgrade ilmunya gitu ya, di mana video terbarunya tentang investasi berkala ya Mas ya. Berkala ataupun lebih bagus investasi sekaligus besar atau berkala, dan menariknya ternyata tonton sendiri. Oke, tonton tuh ya 26 menit tuh pendengar KPFM bisa dipantengin ya. Thank you banget Mas Ryan ya atas informasinya ya, bisa menjawab kegalauan orang-orang yang mungkin untuk saat ini masih bingung nih ya. Aku ini mau jalan di bisnis apa sih gitu. Apa sih bisnis yang cocok buat aku gitu ya. Jadi bisa terjawab dari talk show kita pagi hari ini. Terima kasih Mas Ryan informasinya. Ya, ketemu lagi di Rabu depan. Selamat pagi. Ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.